Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danindra Zalfa Fadila dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi organisasi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada sejarah ilmu komunikasi, yang ketiga ada perkembangan ilmu komunikasi, dan yang terakhir ada asal-usul ilmu organisasi. Masuk ke pendahuluan yang pertama, ilmu komunikasi organisasi lahir dari kebutuhan manusia untuk mengelola interaksi dalam struktur formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, dan komunitas institusional lainnya. Awalnya, komunikasi dalam organisasi dipandang sekedar sebagai sarana menyampaikan informasi dari atasan ke bawahan. Namun, seiring perkembangan zaman, komunikasi organisasi berkembang menjadi satu kajian ilmiah yang kompleks, melibatkan proses interpersonal, dinamika kelompok, budaya organisasi, hingga konstruksi makna dalam struktur sosial yang lebih luas. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah ilmu komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini dimaksudnya adalah cikal bakal ilmu komunikasi itu sendiri. Sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebut bahwa dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Dalam sejarah komunikasi, banyak pakar yang mengatakan komunikasi antar manusia itu hampir sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Antara lain, komunikasi sudah dilakukan oleh nenek moyang kita lebih dan 5.000 tahun yang lalu. Lalu dan merupakan hasil belajar manusia. Adapun bahasa lisan sudah dimulai jauh sebelum komunikasi tertulis, yaitu di masa Neandertal yang hidup sekitar 60.000 tahun yang lalu. Kemampuan manusia purba dalam komunikasi lisan ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Antara lainnya ada tulang hyoid, yaitu tulang berbentuk U yang menyangga lidah dan otot-otot yang dapat menjelaskan kemampuan komunikasi lisan dari Neandertal di samping dari ukiran otak mereka. Selain dari perkiraan yang didasarkan pada kemungkinan sosialisasi mereka seperti kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam usaha komunalnya, namun demikian komunikasi lisan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang. Bahkan belum ada kesepakatan dari para ahli apakah bahasa lisan dikembangkan di berbagai tempat di dunia atau hanya berkembang di suatu tempat saja. Ada bukti-bukti paling awal dari fasilitas komunikasi nenek moyang yang manusia ditemukan berupa goresan dan sketsa-sketsa yang ada di gua-gua Perancis Selatan, Spanyol, dan Afrika Utara yang dibuat kira-kira pada 35.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan analisis para ahli, sketsa dan lukisan-lukisan tersebut dipergunakan dan berhubungan dengan ritual dan religius, yaitu untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari para dewa. Perkembangan berikutnya yang penting untuk dicatat adalah sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, Sumeria dan Mesopotamia ditemukan sistem tulisan yang diterapkan pada tanah liat yang merupakan bentuk-bentuk tersimpan. Pada arkeolog juga menemukan semacam buletin pertanian yang ada di sekitar tahun 1800 sebelum Masehi di Irak. Pada Romawi kuno, untuk penyebaran luas informasi, maka pihak kerajaan menggunakan papan pengumuman di tempat-tempat di mana biasanya banyak rakyat berkumpul seperti alun-alun kota atau tanah lapang yang disebut akta diurna.
Akta Diurna ini yang dianggap sebagai embrio surat kabar modern harian, sehingga artinya catatan kejadian sehari-hari dari sini dikenal sebagai istilah diurnari yang kemudian dikenal menjadi jurnalis. Masuk ke perkembangan ilmu komunikasi, yang pertama itu ada periode tradisi retorika, yang kedua periode pertumbuhan masa jurnalistik, yang ketiga periode konsolidasi, yang terakhir periode teknologi komunikasi. Masuk ke periode tradisi retorika, yang pertama periode tradisi retorika, komunikasi dan organisasi merupakan dua figur sentral pada awal studi komunikasi. Keduanya menganggap komunikasi sebagai suatu seni yang praktikan dan pada sisi lain sebagai suatu bidang studi. Pada zaman ini, para ilmuwan menyebutnya zaman kuno atau zaman Yunani kuno. Ilmu komunikasi dikenal dengan sebutan retorika. Tokoh utama zaman ini adalah Aristoteles. Gagasannya yang dibawanya adalah etos, kredibilitas sumber; pathos, hal yang menyangkut emosi; logos, hal yang menyangkut fakta. Pokok pikiran ini dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Di sini komunikasi dilihat melalui partisipasi warga di negara-negara di dalam berdemokrasi, di mana seorang orator menyusun suatu argumen yang dipresentasikan dalam pidato kepada halayak. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu aktivitas verbal di mana orang-orang orator mencoba mempengaruhi halayak melalui kemampuan mengkonstruksi argumen dan menyampaikan suatu pidato. Dengan memudara tradisi oral dan demokrasi, maka aktivitas retorika dan komunikasi lisan melalui menyusut pada akhir abad ke-14. Banyak teori yang dikembangkan dalam retorika kemudian dipelajari dalam religi, seperti dilakukan oleh Augustial. Ia menulis interpretasi Alkitab yang merupakan penggabungan aspek-aspek praktis dan teoritis dari studi komunikasi. Yang kedua itu ada periode pertumbuhan masa jurnalistik. Di sini periode pertumbuhan masa jurnalistik pada akhir abad ke-14. Banyak teori yang dikembangkan oleh retorika kemudian dipelajari dalam religi, seperti yang dilakukan oleh Augustial. Ia menulis interpretasi Alkitab yang merupakan penggabungan aspek-aspek praktis dan teoritis dari studi komunikasi. Pada akhir abad ke-18, fokus studi komunikasi pada argumen-argumen tertulis dan literatur. Di samping banyak yang tertarik mempelajari gaya berbicara, artikulasi dan gestur. Pada akhir abad ke-19, sebagian college dan universitas di Amerika Serikat memasukkan retorika dan komunikasi lisan ke dalam departemen bahasa. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu komunikasi dan jalur jurnalistik. Praktik jurnalistik diyakini pada pakar dimulai di Mesir sekitar 3700 tahun yang lalu. Kemudian pada masa Romawi kuno dikenal embrio, surat kabar, akta diurna, dan akta senatus. Dari kata diurna ini kemudian dikenal menjadi istilah jurnalis. Pada abad ke-19 adalah awal ilmu komunikasi berkembang setelah Perang Dunia Kedua, ditandai dengan ditemukannya teknologi komunikasi seperti telepon, radio, telegraf, TV, dan lain-lainnya. Secara umum, bidang ilmu komunikasi pada periode komunikasi diantaranya peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, komunikasi dan pendidikan, penelitian komunikasi komersional, dan lain-lain.
Pada masa ini, kehidupan sosial berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Bisa dikatakan komunikasi memberikan peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Masuk yang ketiga itu periode konsolidasi. Periode konsolidasi setelah Perang Dunia Kedua ini disebut dengan periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi dari pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh dua hal perkembangannya mulai dari Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Periode ini disebut perkembangan interdisipliner. Para ahli dari berbagai ilmu sosial mulai mengembangkan teori-teori komunikasi dan lingkup bidang komunikasi berkembang secara substansial. Para ahli psikologi memfokuskan pada persuasi terbentuknya dan perubahan sikap dan pengaruhnya pada perilaku. Ahli sosiologi dan politik mempelajari media massa dalam berbagai aktivitas sosial. Para ahli antropologi memfokuskan pada riset-riset tentang gestur, studi retorika dan komunikasi berkembang termasuk dalam interpersonal oral, psikologi dan patologi pidato. Perkembangan jurnalistik, studi media massa, pertumbuhannya semakin dramatis, terutama karena popularitas televisi dan dampak media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi. Efek media dan komunikasi massa. Pada akhir 1950-an, sejumlah buku dan artikel-artikel komunikasi diterbitkan. Perkembangan ini merupakan tahap-tahap yang mempercepat perkembangan komunikasi massa, di mana adanya adopsi perbedaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam, dan muncullah buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Setelah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner, dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya, karena didasari bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks. Yang terakhir itu ada periode teknologi komunikasi. Periode teknologi komunikasi 1960-an sampai sekarang. Pada periode ini, para ahli mensintesiskan perkiraan dari retorika komunikasi, lisan, jurnalistik, dan media massa serta berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, baik itu ahli sosiologi, ahli politik, dan ahli administrasi. Periode 1970-an disebut periode perkembangan dan spesialisasi. Pada periode ini, komunikasi interpersonal menjadi suatu bidang yang semakin populer. Demikian juga komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi interpersonal, dan komunikasi lintas budaya mulai menjadi bidang studi yang spesifik. Di samping itu, retorika, public speaking, debat public relation terus berkembang. Hal yang sama juga terjadi pada komunikasi lisan dan komunikasi massa. Ekspansi dan diversifikasi dari studi komunikasi direfleksikan di dalam kurikulum universitas dan college. Sejumlah departemen komunikasi dibentuk tahun 1970-an dan program-program komunikasi lisan berubah namanya komunikasi. Demikian juga departemen jurnalistik diubah menjadi komunikasi massa atau departemen komunikasi. Periode 1980 hingga 1990-an
disebut abad informasi. Periode ini dikenal dengan semakin besarnya peranan komunikasi, informasi, dan media dalam kehidupan personal maupun profesional. Komunikasi dan informasi merupakan esensi di bidang telekomunikasi, publishing, industri komputer, perbankan, asuransi, novel, dan riset. Abad ini juga menitik beratkan pada meningkatnya peran media-media baru, berarti juga pesan dirancang dan disusun serta dikirimkan dengan lebih mudah dan cepat dari sebelumnya. Dan ini tentang perkembangan ilmu komunikasi dari periode tradisi retorika hingga periode teknologi komunikasi. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu asal-usul ilmu organisasi. Bisa dikatakan bahwa organisasi sesungguhnya sudah ada bersamaan dengan manusia pertama yang ada di muka bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati bumi, ia tidak sendirian. Ibu Hawa mendampinginya. Mereka berdua dalam bahasa sekarang adalah sebuah keluarga yang melakukan kegiatan-kegiatannya secara terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, keberadaan mereka berdua dan apa yang dilakukannya sudah bisa disebut sebagai bentuk organisasi, meski hanya sebagai organisasi sederhana dan informal. Contoh ini membuktikan bahwa organisasi bukan merupakan fenomena baru. Namun, sebagai bidang studi organisasi, belum lama berkembang organisasi baru berkembang setelah masyarakat Eropa tidak tabu lagi pada kegiatan bisnis. Sejak saat itu, organisasi terus berkembang dan tingkat akselerasinya perkembangannya mulai memuncak pada pertengahan abad ke-18 saat terjadi revolusi industri di Inggris. Itu sebabnya revolusi industri sering dijadikan tonggak untuk membedakan organisasi modern dan organisasi tradisional. Jauh sebelum revolusi industri berlangsung, organisasi umumnya masih dalam bentuk yang paling sederhana, yakni organisasi yang terkait dengan kegiatan rumah tangga, suku-suku, kelompok keagamaan, militer, ataupun pemerintahan. Tujuannya hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk menciptakan pasar. Pada kegiatan belajar ini, sejarah perkembangan organisasi pada periode sebelum revolusi, industri tidak disinggung, tetapi bagi yang berminat bisa membaca secara lengkap tulisan Daniel Uren yang banyak mengulas sejarah perkembangan organisasi sejak masa Babilonia, Mesir kuno, Israel, Yunani, Cina, dan Romawi. Perkembangan organisasi setelah berevolusi industri, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan studi perilaku organisasi, dilihat dari sejarah perkembangannya. Awal mula studi perilaku organisasi dilihat dari organisasi terjadi pada saat Elton Mafo, seorang psikolog dibantu tim penulis dari Harvard University dan Yayasan Rockefeller pada 1927 dan 1932 melakukan penulisan di Western Electric Hawthorne Plant yang berlokasi di Western Chicago dan Cicero, Illinois. Sebuah penulisan yang belakangan sangat populer dan melahirkan suatu pendekatan mazhab baru, yakni Human Relation Approach. Intinya, hasil penulisan ini membantu mazhab yang berkembang sebelumnya yang dikembangkan oleh Frederick Taylor, yang mengatakan bahwa manusia hanyalah sebagai faktor produksi seperti halnya faktor produksi lainnya, yaitu hubungan sosial manusia yang tidak boleh dibawa ke dalam
kehidupan organisasi. Emayo sebaliknya mengatakan bahwa justru hubungan sosial manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah ini referensinya dari strategi komunikasi organisasi. Dan ini bukunya. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Asal-usul komunikasi sudah ada sejak zaman purba. Komunikasi antar manusia telah dilakukan sejak masa prasejarah melalui bahasa tubuh, simbol, dan lukisan gua. Ini membuktikan bahwa komunikasi merupakan bagian esensial dari eksistensi manusia. Yang kedua, konsep komunikasi formal dimulai dari Yunani kuno. Aristoteles yang memperkenalkan unsur-unsur dasar komunikasi komunikator, pesan, dan komunikan. Pemikiran ini menjadi dasar ilmu retorika dalam komunikasi politik pada masa demokrasi awal. Ilmu komunikasi di Indonesia diresmikan pada tahun 1982 secara resmi. Ilmu komunikasi menjadi disiplin akademik di Indonesia melalui Kepres nomor 107 tahun 1982. Ilmu komunikasi sudah ada sejak manusia hidup berkelompok sejak masa Nabi Adam. Konsep organisasi sederhana sudah berjalan. Namun, sebagai studi ilmiah, organisasi berkembang setelah revolusi industri abad ke-18. Saat kegiatan bisnis mulai berkembang pesat, komunikasi organisasi kini bersifat strategis dan global di era modern. Komunikasi organisasi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal dan lintas budaya. Fokusnya adalah kualitas, efisiensi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.